Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Mari kita akan awali ibadah tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan hati yang mengucap syukur. Karena kasih dan kemurahannya, kita boleh memasuki dalam tahun yang baru. Saya undang jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Di tahun yang lalu, kami boleh tetap beribadah kepadamu. Dan di tahun yang baru ini, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami untuk datang kembali di dalam rumah-Mu. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami siap dipersatukan dengan saudara-saudara seiman, baik yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kiranya kasih Tuhan dan sukacita Tuhan menyertai kami. Tuhan yang pimpin ibadah kami pagi hari ini, urapi dan pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Sucikan hati mereka untuk memberikan yang terbaik, dan biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami permuliakan. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami dalam ibadah pagi ini. Tuhan yang hancurkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami selama kami beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala kuasa yang bukan daripada-Mu, dan biarlah hanya Roh-Mu yang kudus yang menguasai kami semua sepanjang kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh ibadah pagi hari ini. Kami undang juga teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan yang pimpin mereka datang di tempat ini dengan tidak kekurangan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita pagi hari ini. Wow, mengucap syukur bahwa ini adalah minggu pertama di tahun 2022 dan kita diberikan kesempatan semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita akan naikkan pujian. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita mau penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati syukur, dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari kita angkat tangan kita mau katakan sebab Dia baik. Yes. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari nyatakan sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Kita mau terus nyatakan Tuhan Yesus Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Yes. Haleluya.
Mari kita mau nyatakan dengan penuh ucapan syukur. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau angkat jempol, kita katakan Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita angkat tangan, kita katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes, thank you Lord. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Lagi nyatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang setuju katakan haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wah, Pemazmur bilang, bangunlah wahai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau terus percaya kalau di tahun-tahun yang sebelumnya kita disertai Tuhan, di tahun ini juga kita akan disertai dengan Tuhan. Amin. Yes, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan. Terima kasih buat setiap kasih anugerah Tuhan yang gak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau selalu baik buat setiap kami Tuhan. Banyak hal Tuhan yang udah Tuhan perbuat buat setiap kami. Bagi yang kami mengerti maupun tidak kami mengerti, kami tahu semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu Tuhan, rancangan indahmu selalu terbaik bagi hidup kami. Terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terus mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat, Yes, yes. di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu beserta kami. Oh haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin. Thank you Jesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari katakan dengan iman. Tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin, amin. Thank you Jesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Yes, thank you Lord. Buat kasih setiamu di dalam Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan ucapan syukur kita. Oh, thank you Lord. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Yes, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu. Perbuatanmu sungguh ajaib. Kau hebat, kau heran, kau ajaib, kau mulia Tuhan. Kami Allah yang memimpin hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kebesaranmu Tuhan. Kami bersyukur. Kami meninggi karena Engkau Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang kuasa dan dahsyat. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Berpujilah namamu Tuhan. Oh yang baik selama-lamanya baik. Ya Ramasyikiara. Mengalirlah kuasa-Mu. Haleluya. Penuhi setiap kami. Kau Raja yang mulia. Thank you Lord. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Jesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari nyatakan mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa di tempat dari ini. tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi nyatakan mengalir kuasa-Mu. Mengalir
mengalir di tempat ini Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, di minggu pertama pada bulan Januari di tahun yang baru ini, kami boleh ada di rumah Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biar lewat firman Tuhan ini kami dibekali, oh Tuhan, untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Sepanjang tahun 2022 ini, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau yang menuntun dalam kehidupan kami, serta memberikan kemenangan demi kemenangan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkaulah pengharapan dalam segala kehidupan kami Bapa. Tidak ada yang lain tanpa Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kuduskan hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan adalah kebenaran daripada firman Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan yang berkarya, Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Segala hal yang merintangi pemberitaan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Enyalah di tengah-tengah kami, Allah yang memegang kendali, Allah yang berdaulat atas hidup hamba-Mu, atas pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dan tetap kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, namun Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Saya akan bacakan ayat tersebut dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Ia baik, amat baik dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau tahun 2021 kita melewati dan kita masuk di dalam tahun 2022 ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tentunya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Saya ingat satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika ayat yang kelima, pasal kelima ayat yang ke-18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, karena itu yang dikehendaki Tuhan, ya, bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu tentunya hal yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya hal yang dirindukan oleh Tuhan, dilakukan oleh setiap umat Tuhan, oleh setiap anak-anak Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saat kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Dan ini, ya, saya sebagai hamba Tuhan,
kita harus menghidupi itu dalam kehidupan kita. Ya, saya awali satu kesaksian yang mungkin sebagian sudah tahu. Ya, pada tanggal 25 Desember Natal kita di tempat ini, apa yang terjadi? Ya, buat anak saya, ya Nicholas, ya laptop yang dipakai buat pelayanan pas itu ternyata jatuh dan tidak bisa dipakai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pas saya dengar itu langsung saya ingat firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kenapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Setelah ditanya-tanya, ya itu nggak bisa diservis, harus ganti layar itunya gitu. Dan ditanya-tanya harganya, wah lumayan gitu. Ya, ditanya harganya, ada yang bilang 7 juta, itu hanya ganti itu saja. Dan setelah ditanya di tempat-tempat yang lain, akhirnya apa? Harganya yang paling murah itu 5.900.000 ya Mi. Ya, wah, lihat angka itu sudah kapan bisanya? Tetapi firman Tuhan mengajarkan, ya, kepada kami, kepada saya secara pribadi, untuk tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, harganya tidak murah Bapak Ibu. Ya, sesuatu aja yang udah ditanya-tanya paling rendah itu 5.900.000. Ya, sedangkan itu harus diperlukan. Itu semua data-data di sana, ya buat kuliahnya, buat apa yang dia kerjakan, semua ada di situ, nggak bisa dipakai. Mau tidak mau harus segera, ya harus ganti. Tapi harganya cukup tinggi. Ya, tapi ya saya mengajarkan kepada anak-anak dan keluarga kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan mungkin yang pertama diuji ya dalam tema ini adalah keluarga kami sebagai hamba Tuhan. Ya, menjadi contoh dulu. Ya, jangan suka ngajari tapi nggak pernah mengalami dalam kehidupan. Ya, kita ngalami dulu bagaimana hal itu. Kita tenang saja, semuanya segala perkara serahkan pada Tuhan. Ya, kalau Tuhan kehendaki bahwa bisa diganti, ya terjadilah. Tuhan punya cara untuk menolong dalam kehidupan kita. Ya, dan segala sesuatu boleh terjadi, itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa dalam sesuatu hal yang berjalan dengan baik, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih mudah mengucap syukur. Tetapi sesuatu terjadi hal yang tidak sesuai dengan kehidupan kita. Mungkin dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, ada hal yang terjadi. Masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita melihat Allah itu tetap baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pandemi ini belum berlalu, masih terjadi hal-hal yang kita tidak bisa duga apa yang terjadi ke depannya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kita percaya dan mau belajar tetap mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur, berarti kita memuliakan Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, kita mengatakan dengan iman bahwa Allah itu tetap baik dalam kehidupan kita. Dengan kita mengucap syukur, kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dengan mengucap syukur, kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan yang Tuhan telah rancangkan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari hal itu dan percaya apa yang Tuhan rancangkan, tentunya kita tidak akan henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi, dalam situasi apapun. Ada tantangan, ada pergumulan hidup.
itu adalah untuk mendewasakan kita, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 118 ayat yang ke-21. Satu kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali mengapa kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-21 katakan, Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya, firman Tuhan di sini katakan bagaimana pemazmur berkata, aku bersyukur kepadamu, ya kepada Tuhan, sebab Engkau telah menjawab doaku. Ya, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita saat ini? Apa yang menjadi masalah yang kita hadapi? Apakah kita sudah menyerahkan itu kepada Tuhan? Dan kita mengalami jawaban-jawaban doa dalam setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mendengarkan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Bahkan memberitahukan dan melakukannya hal yang besar yang belum engkau ketahui. Itu yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya tahun 2022 ini adalah tahun di mana kita mendapatkan jawaban-jawaban doa yang selama ini kita gumuli, baik itu dalam rumah tangga kita maupun dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Lebih jauh firman Tuhan katakan masih di dalam Mazmur 118 ayat yang kelima katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ya, dalam kesesakan sekalipun Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, telah menjawab aku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kita merasa itu sesuatu hal yang tidak ada jalan keluar. Mungkin hal itu menurut manusia kita katakan bahwa itu sudah menghadapi jalan buntu. Tetapi firman Tuhan katakan pagi hari ini dalam kesesakan, aku telah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetap memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Ia mau memberikan apa yang kita perlukan. Ia akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita masing-masing. Bukankah firman Tuhan berkata, ya apa yang diambil di dalam 1 Korintus pasal 10, ayat ini sering kita baca. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 10, ayat yang ke-13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan Ia berjanji bahwa Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Cuma masalahnya saat ini, apakah kita mau datang dan berseru kepada Tuhan? Datanglah kepada Dia. Hanya Dia jawaban dalam kehidupan kita. Ya, ada satu lagu, Yesus jawaban. Ya, lagu lama itu kan. Itu yang kita perlukan dalam kehidupan kita.
Ya. Jangan pernah mengandalkan manusia. Manusia terbatas, tapi marilah kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Dia jawaban dalam setiap persoalan kita. Dia yang memberikan jalan keluar dalam segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dia mau menolong dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kita memiliki Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan perhatian, yang selalu peduli dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kesesakan sekalipun, Tuhan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, makanya dalam firman Tuhan katakan, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan melakukannya jauh lebih dari apa yang kita doakan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan adalah yaitu Tuhan menjawab doa-doa kita. Mungkin saat ini ada yang belum dijawab. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin saat ini belum kita mendapatkan jawaban doa dari pergumulan-pergumulan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukannya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang harus kita percayai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini yang pertama, mengapa kita bersyukur kepada Tuhan? Yaitu karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu? Datanglah kepada Tuhan dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sesulit apapun keadaan, seberat apapun beban yang dihadapi saat ini. Kan Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Jangan pernah melihat masalah itu, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Kalau kita hanya fokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi, maka yang terjadi itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya mengasihani diri sendiri. Enggak mengerjakan sesuatu. Oleh karena itu, pagi hari ini datanglah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Bukankah firman Tuhan katakan, mintalah maka kepadamu akan diberi. Ya, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah pintu maka pintu itu akan dibukakan kepadamu. Itu yang harus kita percayai. Kalau Tuhan katakan itu, ya datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengarkan setiap permohonan kita. Tapi apa yang merupakan pemisahnya? Apa Bapak Ibu? Segala dosa dan kejahatan. Bereskanlah itu di hadapan Tuhan. Sehingga setiap doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Ya, bukan hanya karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Ini mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang yang percaya
bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 berkata, aku bersyukur kepada Dia, yaitu kepada Yesus, kepada Tuhan yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bagaimana Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Tuhan yang menguatkan aku. Firman Tuhan yang kedua di sini katakan, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Paulus sendiri di dalam pelayanannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan tidak mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi ia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Ia tetap setia di dalam panggilannya karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu, tahun 2022 ini dan sampai 2023 akhir ada kepengurusan baru di gereja kita. Ya. Tentunya ke depan tidak sedikit tantangan yang dihadapi. Mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, bisa juga terjadi hal satu dengan yang lain. Tetapi percayalah, sebagaimana firman Tuhan katakan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita boleh mengerjakan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam pelayanan kita, ya, pelayanan kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ya, kalau hal itu kita kedepankan dalam pelayanan kita, maka saya percaya Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dalam kehidupan kita. Kecuali kalau kita mempunyai motivasi yang lain. Ya, Paulus katakan, apa yang dulu dia katakan menjadi keuntungan bagi dia. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia melayani Tuhan, jabatan, kedudukan, ya, kepintaran, koneksi dan lain-lain sebagainya, bagi dia itu enggak ada artinya. Bagi dia Kristuslah yang paling berharga dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan pasti memberikan kekuatan. Ya, saya harap seluruh nanti para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam kepengurusan ini tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Amin. Amin. Ya, sekalipun ada tantangan, ada pergumulan-pergumulan, maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kekuatan. Ya, bagaimana kita melihat di sini Paulus katakan, aku bersyukur kepada Dia, bersyukur kepada Tuhan yang menguatkanku. Hal yang sama juga terjadi, kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Kita boleh melewati, ya, tahap demi tahap dalam pelayanan kita di tempat ini. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-17 katakan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-17 katakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantara aku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Bagaimana kesaksian, pengakuan daripada Paulus katakan, tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku. Ya, jangan pernah merasa sendiri dalam melayani Tuhan. Ada Tuhan yang mendampingi.
Ya, ada Tuhan yang menguatkan kita dalam pelayanan. Sekalipun banyak, kalau kita pikir masalah yang terjadi, kita tidak akan maju-maju. Ya. Ingat, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang mendampingi dalam kehidupanmu, sehingga sanggup melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sanggup melewati berbagai tantangan demi tantangan. Dalam pengurusan yang baru ini, kita juga harus yakin dan percaya Tuhan mendampingi. Ya, tidak sendiri. Dia adalah Allah Immanuel. Ya, menyertai dalam kehidupan kita. Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, bahaya, maut, ya. Tetapi Daud katakan apa? Aku tidak takut, karena Engkau besertaku. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Allah mendampingi. Dia yang memegang tangan kita, yang memberikan kemenangan. Ya. Jangan pernah menyerah. Ya, sekali lagi, ya, dalam kepengurusan yang baru, tidak ada yang berhenti di tengah jalan, mengundurkan diri. Ya, dengan berbagai alasan. Ya, tetap selesaikan tugas itu sampai akhir. Ya, sampai akhir. Tuhan mendampingi, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Dia yang mendampingi dan menguatkan. Sehingga kita boleh melihat perkara besar terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat yang terkenal. Segala perkara, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, segala perkara dapat kita tangguh. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita ingat tentang Paulus, bagaimana pergumulan yang dihadapi. Ya, ditentang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tidak diterima, bahkan penderitaan demi penderitaan dia hadapi. Ya, dalam kehidupan kalau kita membaca itu di dalam 2 Korintus. Ya, coba kita lihat itu di dalam 2 Korintus pasal 11. Satu ayat firman Tuhan tentang penderitaan yang dialami oleh Paulus. Di dalam 2 Korintus 11 mulai dari ayat yang ke-23 tentang bagaimana hal-hal yang berat yang dihadapi oleh Paulus. Mulai dari ayat 23 dari 2 Korintus pasal 11 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan bahaya. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Waduh, kalau kita baca ini, wah, kita belum seberapa lah.
yang kita hadapi. Tetapi di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-17 tadi katakan, Tuhan mendampingi dan menguatkan dia. Rahasianya di situ, Bapak Ibu. Ya, Tuhan mendampingi dan menguatkan dia. Hal yang sama juga boleh kita alami dalam kehidupan kita, bahwa Allah mendampingi, Allah yang menguatkan kita, sehingga kita boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Satu ayat firman Tuhan mengingatkan kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya. Paulus berjeri lelah, bekerja keras. Tetapi kalau dia bisa lakoni itu, dia bisa lakukan itu karena kasih karunia daripada Tuhan. Ya, bukan karena kehebatan kita. Ya. Ingat itu semua karena kasih karunia. Anugerah daripada Tuhan. Ya. Ini harus diingat seluruh sidang jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan sepanjang tahun 2022 ini. Kita mengucap syukur. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, ada Tuhan yang menguatkan kita. Ada Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Sehingga kita boleh menghadapi segala sesuatu. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu masalah yang dihadapi saat ini. Tetapi Tuhan mendampingi dalam kehidupan kita. Lebih jauh firman Tuhan katakan lagi di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Bagaimana di sini firman Tuhan katakan bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Ya, adalah kuasa Tuhan. Ya. Oleh karena itu jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Tunduklah di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan dalam segala sesuatu. Dialah yang membuat kita bisa melakukan pelayanan-pelayanan ini. Kita boleh melewati berbagai hal dalam kehidupan kita masing-masing. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Tidak tawar hati. Ya, gimana ini dan lain sebagainya. Jalan terus, maju bersama dengan Tuhan. Ya, jangan pernah tawar hati. Firman Tuhan katakan, orang yang tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wah, kalau udah tawar hati duluan, gimana bisa melakukan sesuatu? Ya. Karena ini tantangan buat kita semua. Tapi bila ada orang yang tawar hati, marilah kita dampingi. Ya, makanya di pengurusan yang baru ada tim konseling. Ya, ada tim konseling. Ya, mendampingi mereka, membimbing mereka, ya, sehingga mereka boleh bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal ini mengingatkan kita kembali bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan
mendengarkan jawaban doa-doa kita. Dia memberi jawaban dalam setiap doa-doa kita. Yang kedua, bahwa Ia memberi kekuatan kepada kita, baik di dalam melayani Tuhan maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan yang selalu menguatkan, sehingga Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lama. Tuhan adalah kekuatanku, bagaikan Raja Wali. Ya, mari WL Singer nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Amin Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Ya Tuhan, bersama Dia tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. goyah. Kami merindukan kekuatan-Mu Tuhan. Ku kan terbang Kami merindukan pertolongan-Mu Tuhan dalam hidup bagai kami. Raja Wali, Melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita nyanyikan kembali ini, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kekuatanku. kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari, bahwa Dia menjawab doa-doa kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Dia memberikan kekuatan di dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, dan kami Tuhan belajar tetap mengucap syukur untuk segala keadaan, untuk segala situasi Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kami bersyukur buat kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun kami tetap mengucap syukur kepadamu atas persoalan yang sedang kami hadapi. Karena Engkau mau Tuhan mendengarkan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan, Engkau mendampingi kami melewati masa-masa itu Tuhan, dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendampingi kami, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Sebagaimana Paulus Tuhan, dia mengatakan bahwa Engkau mendampinginya dan menguatkannya. Demikian juga kami percaya Engkau yang mendampingi umat Tuhan. Amin. Oh Tuhan, Engkau yang menguatkan umat Tuhan. Amin. Kami bersyukur semuanya Bapa, atas kasih karunia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami.
Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan saat ini. Tuhan yang memberkati hidup mereka. Tuhan yang menguatkan iman percaya mereka. Oh Tuhan, bila ada kesulitan masalah, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam Tuhan rumah tangga, dalam pekerjaan, masalah ekonomi, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada pertolongan, ada jawaban doa, ada kekuatan, ada keberkatan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin terjadi dalam kehidupan kami. Kami terus belajar mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, Tuhan tidak pernah berpangku tangan, tetapi Allah turut bekerja di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, menteraikan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Warta Jemaat Minggu 2 Januari 2022. Persembahan bisa menggunakan amplop-amplop yang ada dan dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Amplop-amplop sebagai berikut. Amplop putih untuk persembahan umum, amplop persepuluhan, dan juga bisa melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut. Selanjutnya, pendaftaran ibadah khusus Jemaat Suryani dilakukan mulai hari Senin dan akan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 5 sore atau akan ditutup jika kuota sudah penuh. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite, dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 pagi atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7 pagi. Ibadah remaja dan pemuda Suryani Minggu 2 Januari 2022 pukul 9 pagi. Ibadah sekolah Minggu Abi Suryani Minggu 2 Januari 2022 pukul 10 pagi melalui Zoom. Suara pengembalaan GBI Paturyani dikirimkan setiap hari Senin melalui grup WhatsApp. Fellowship Gabungan Kaum Pria dan DMBI Paturyani hari Kamis 6 Januari 2022 pukul 19 melalui Zoom. Ibadah Raya Minggu 9 Januari 2022 pukul 7 pagi di tempat ini dan juga melalui Zoom. Pentahbisan pengurus GBI Paturyani Jemaat Suryani periode 2022 dan sampai 2023 hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 7 pagi bertempat di GBI Paturyani Jemaat Suryani Jalan Suryani nomor 56 Bandung. Himbauan kesehatan. Mohon diperhatikan semuanya ya Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan dan terus mengikuti protokol kesehatan. Berikut jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Ya, selamat ulang tahun bagi setiap jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita senantiasa. Dukungan doa. Oke, dukungan doa. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa. Ada Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurbeti, Ibu Indrayani, dan juga Nesya, anak dari Ibu Indrayani. Serta kita tetap berdoa untuk jemaat yang bersekolah, yang kuliah, sedang menjalankan tugas akhir dan persiapan sidang, yang berusaha dan juga bekerja kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Sekian Warta Jemaat Minggu pagi hari ini, dan bila Bapak Ibu memerlukan pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta Pratama Yosia Nazara untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendukung dalam doa buat jemaat Tuhan, buat Nadia yang akan ditugaskan di Jakarta dalam pekerjaannya. Kita dukung dalam doa biar Tuhan yang dalam tempat yang baru dia tetap
setia kepada Tuhan. Ya, saya undang Nadia bisa maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Ya. Walaupun di Jakarta, tapi tetap hatinya di Suryani ya Nadia. Ya, tetap semangat, ya berdiri saja. Mari sidang jemaat Tuhan, saya undang Baki berdiri. Kita doakan biar di Nadia boleh disertai Tuhan dan berhasil dalam pekerjaannya dan tetap setia kepada Tuhan. Ya, untuk ya lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini berdoa buat Nadia yang dimana Tuhan akan bertugas di daerah Jakarta. Oleh karena itu Tuhan, dalam pekerjaannya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati dalam kehidupannya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Tuhan, keberhasilan yang daripada Allah, oh Tuhan, senantiasa nyata dalam kehidupannya. Apapun yang dikerjakan berhasil. Amin. Karena Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Bapa, kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi lebih lagi untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindunginya, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, kuasa-Mu menaungi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan pimpinan-Mu dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Di minggu pertama ini kami boleh oh Tuhan memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Allah. Oh Tuhan yang menguatkan kami. Dan kami boleh tetap bertahan dan tetap melayani Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Setiap firman Allah yang telah disampaikan, oh Tuhan, boleh oh Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah hadir pagi hari ini, atau mereka yang mengikuti live streaming, YouTube dan lain sebagainya. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang pimpin dalam kehidupan mereka Bapa. Oh Tuhan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, pasti ada pertolongan, pasti ada jalan keluar, pasti ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan yang memimpin dalam setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan berkati segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam usaha, dalam pekerjaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan jalan keluar. Oh haleluya, Tuhan yang memberikan kelancaran dalam setiap usaha pekerjaan mereka, bahkan berhasil lebih lagi. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sakit Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buat Bapak Sengseng, Bapak Sarumaha, Ibu Nurbeti, Ibu Indrayani, Nesia, anak daripada Ibu Indrayani. Oh Tuhan, kami berdoa dengan sepakat saat ini dalam nama Yesus Kristus. Segala penyakit dilenyapkan oleh bilu-bilu Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan yang daripada Allah. Tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah dan menyembuhkan dengan sempurna. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan pertolongan-Mu atas anak-anak-Mu, sehingga mereka dipulihkan, sehat kembali dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat oh Tuhan, sidang jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Oh Tuhan, yang namanya tadi telah disebutkan satu persatu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berkat dan anugerah yang daripada Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, kesehatan anugerahkan kepada mereka. Oh Tuhan, mereka boleh menikmati oh Tuhan hari-hari mereka ke depan. Oh Tuhan, dengan penuh sukacita,
karena menyertai dan memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan telah menyertai di tahun-tahun yang lalu, Tuhan pasti menyertai dan memberkati di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang beri kepintaran, hikmah yang daripada Allah, dan mereka boleh berhasil dalam kuliah mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang turut campur tangan. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik. Dengan pekerjaan yang baik, mereka tetap memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan, oh Tuhan, perekonomian bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kota kami. Tuhan yang pulihkan keadaan kota kami. Tuhan lalukan dari segala hal, termasuk dalam pandemi COVID-19 ini. Tuhan lalukan dari negeri kami. Dan kami boleh, oh Tuhan, melakukan aktivitas kami, pelayanan kami dengan lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sebentar akan membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati dengan berkat-berkat Allah yang berkelimpahan. Apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan sanggup membalas dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus memakai dan memberkati untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Oh Tuhan, namun sebelumnya Tuhan, kami berdoa, oh Tuhan, buat, oh Tuhan, hamba-Mu Pendeta Pratama Hana Meliana yang tepat pada hari ini berulang tahun. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati hidupnya, Tuhan yang berikan sehat, kebahagiaan yang daripada Allah senantiasa mengalir dalam kehidupannya, dan Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Oh Tuhan, dia boleh melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, perjalanan pulang ke rumah masing-masing, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati keluargamu. Amin. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Amin. Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman percayamu. Amin. Tuhan yang melimpahkan kasih karunia. Amin. Pulanglah dan terima berkat, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.